kita semua masih bisa dapat berkumpul bersama dalam acara yang sangat spektakuler pada malam hari ini. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Raka Pratama Surya. Saya adalah mahasiswa semester 5 di Institut Agama Islam Jamiatul Khair. Dan pada malam hari ini saya selaku moderator ingin berbicara ataupun salam hormat pada para tamu kita pada malam hari ini. Yang pertama, tamu kita adalah Bapak Ustadz Zamroni, Muhammad Zamroni, MPD, Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Jamiatul Khair. Dan juga ada pun tamu kita yang kedua, ialah Bapak Ustadz Haryadi, MPD. Beliau adalah dosen daripada Institut Agama Islam Jamiatul Khair. Dan juga tamu kita yang sangat spesial pada malam hari ini, yang sangat kita tunggu-tunggu. Malam hari ini sudah hadir, alhamdulillah dalam keadaan sehat afiat, dan insya Allah bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Saya selaku moderator mempersilahkan pada guru kita, Bapak Ustadz Haryadi, MPD, selaku dosen di IJ, Institut Agama Islam Jamiatul Khair, dan penyambung daripada ilmu teknologi pendidikan bagi mahasiswa IAIJ. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Haryadi, MPD. Barakallah, Masya Allah. Terima kasih Abang Raka. Luar biasa ya, moderatornya ya. Mentalnya sangat bagus ya. Public speaking-nya dapat ini. Insya Allah ini cita-citanya di masyarakat bakal tercapai. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Ibu narasumber mohon izin mengawali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, bersolawat untuk Rasulullah, bahwa malam hari ini malam yang luar biasa. Saya mengapresiasi kerja tim dalam hal ini Fakultas Tarbiyah. Mata kuliahnya teknologi pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, kalau tidak salah, webinar malam hari ini ada 1-2 hal yang menjadi sebab musababnya, yaitu mulai dari pembahasan diskusi di dalam kelas tentang teknologi pendidikan, bahwa teknologi itu sesungguhnya sudah pasti mempermudah pekerjaan manusia. Ya, jadi kalau berbicara teknologi itu apa? Semua hal yang membuat manusia itu mudah untuk bekerja. Di situ banyak ujaran kebencian, ada kasus bullying, ya banyak ya Bapak Ibu ya, bullying di internet yang menyebabkan akhirnya terjadi ujungnya pembunuhan, ujungnya bunuh diri, ujungnya macam-macam, banyak sekali. Saya rasa saya tidak akan banyak lebar karena ini hanya pengantar saja. Mudah-mudahan tidak memakan waktu banyak. Terima kasih ya. Nanti silahkan dikupas tuntas. Saya akan kembali ke ruang kelas, dipandu Bang Raka. Nanti silahkan berkomunikasi. Ini masalahnya begini-begini. Nah, sama Bunda Dokter nanti ya yang ahlinya. Baik, hari ini kita mau diskusi tentang, tadi sih judul webinarnya Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran Harapan dan Tantangan. Tetapi karena pesertanya kebanyakan ini wali murid ya, orang tua murid, jadi saya memberikan judul yang lebih, lebih semacam seminar awam gitu ya. Kita anggap kita sama-sama belajar nih sekarang, jadi judulnya HP dan Anak, itu anugerah atau bencana. Nah, gimana nih? Boleh ya sambil di chat room itu diberikan komentar-komentar, nanti Bang Raka bantu saya untuk melihat respons para peserta ya. Nah, itu sebenarnya anugerah atau bencana sih, tadi disebutkan ada positifnya, ada negatifnya gitu ya. Nah, sekarang saya ingin tanya, boleh sambil ditulis di chat room ya, Ibu dan Bapak, berapa jumlah anaknya? Ibu, Bapak, atau kakak? Oh, ada yang 2 nih. Iya, ada yang 2, Ibu. Ada yang 2, ada yang 3, Mama Rio. Oh, alhamdulillah, barakallah ya.
Oke, 2, 3 ya rata-rata tadi yang jawab. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya. Berapa usianya? Kalau kemarin ketika saya diskusi ini usianya prasekolah ya, PAUD gitu ya, PAUD atau TK, PPK gitu ya. Baik, kita lihat 7 dan 4. Oke, 3, 5, 11. Wah, ini pinter ngaturnya nih ya, pada-pada ya. Oh, 2 anak, baik. Nah, berarti lumayan ya, ada yang 2 tahun juga. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang penting nih pertanyaannya. Apa makna anak buat ibu, bapak, atau kakak? Jadi anak itu apa sih sebenarnya? Silakan, ada yang menjawab di sini. Oh, ada yang kembar. 4 anaknya. Oh, Masya Allah. Oh, ujian. Ada yang bilang anak itu berkah. Ada yang bilang anugerah. Wow. Aduh, luar biasa nih. Ini udah pada pinter ini kayaknya ya. Baik, macam-macam. Ada juga kalau di luar tuh ada yang bilang anak itu aset, katanya gitu ya. Ini kesannya nanti jangan sampai dibilang aset terus jadi bisa dijual ya. Anaknya ya, nauzubillah min zalik ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, beberapa apa ayat gitu ya di dalam Al-Qur'an, di dalam dalil-dalil yang lain tuh memang menjelaskan bahwa anak itu anugerah, amanah sekaligus juga ujian ya. Tadi Ibu dan Bapak sudah menjawab, memang benar sekali. Nah, sekarang kita balik nih, bagaimana dengan HP? Nah, HP itu apa? Berkah atau musibah? Gitu ya. Oh, ini juga nih, anak berkah, anugerah. Ini kebanyakan anak saya 3, tinggal 2. Oh, baik, ini ibu atau bapak Damiah ya. Jadi tetap menganggap bahwa anak itu anugerah ya, berkah sekaligus musibah. Oh, ini untuk HP ya. Jadi HP itu berkah sekaligus musibah. Jadi dua sisi ya, seperti apa mata mata uang ya. Pada saat yang sama ada berkah, ada juga musibah. Baik. Nah, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia ya. Kita sudah sering melihat tadi sudah disinggung juga ada yang mungkin bisa jadi kecanduan nih anak-anak dari bayi sudah pegang soalnya. Banyak kasus yang anak itu diberikan handphone supaya anteng gitu ya. Apakah itu perilaku yang benar menurut Ibu dan Bapak? Apakah itu memang sesuai dengan fitrahnya anak itu gitu ya. Nah, ini tentu ternyata dari berbagai kajian kita akan lihat nanti ya. Tadi juga sudah dijelaskan ya, ada orang berkumpul nih beberapa orang, tapi kemudian masing-masing sibuk dengan handphonenya sendiri gitu ya. Jangan-jangan kita dalam keluarga juga begitu ya. Di ruang keluarga ada ibunya, ada bapaknya, anaknya lagi ngumpul tapi masing-masing sibuk ya. Jangan sampai demikian. Tadi disebutkan mendekatkan yang jauh katanya teknologi itu ya, teknologi informasi. Ternyata sebaliknya yang dekat juga jadi jauh gitu ya, menjauhkan yang dekat gitu. Jadi jangan sampai ya menjauhkan yang dekat itu terjadi. Tapi masalahnya tadi juga dijelaskan dalam situasi pandemi ini ya sampai sekarang itu walaupun sebenarnya sudah banyak juga kegiatan offline ya, kegiatan yang dilaksanakan di sekolah atau kampus, tetap saja gadgetnya tidak ditinggalkan ya, ada penugasan, ada kadang-kadang masih ada yang online juga kuliahnya atau ujian atau aktivitas yang lain dalam proses pembelajaran gitu ya. Tadi juga disebutkan ada istilah pendidikan tetapi tidak mengajar tapi tidak mendidik. Nah, itu nanti kita lihat lagi tuh. Apa sih bedanya mengajar dengan mendidik gitu ya? Kalau ada yang boleh mau memberikan Oh, ada yang tanya nih. HP berkah jika menggunakannya di hal positif. Betul. Nah, kalau menurut Bu Nur, anak itu apa? Oh, tadi sudah dijawab ya. Betul ya, anugerah sekaligus amanah gitu ya. Pada saat yang sama juga merupakan ujian. Ibu dan Bapak,
saya memandu ya diskusi ini, memberikan, walaupun dimintanya sebagai narasumber, saya sambil belajar juga ya. Saya punya 3 orang anak, dan memang saya juga mengalami hal yang sama. Ya, jadi ketiga anak saya itu pada masanya, ya pada saatnya itu mengalami hal yang sama, berebutan handphone sampai berantem-berantem gitu ya. Terus kadang-kadang saya juga sampai marah ya, sampai emosi jiwa gitu ya. Nah, tapi apakah hal itu tidak bisa kita kendalikan? Apakah kita menyerah saja dengan situasi demikian? Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau saya pribadi itu pernah nih, saking sudah seringnya berantem, saya sampai bawa anak saya tuh mengungsi. Jadi pindah dari rumah karena saya mau coba pindah ke lingkungan yang baru. Mungkin anak saya ini jadi berubah suasananya gitu ya. Ternyata di lingkungan yang baru itu tidak berubah, masih terus berantem, berebutan handphone sampai sekitar 2 pekan gitu. Nah, qadarullah melalui handphone juga, melalui internet, saya dapat informasi waktu itu tentang aktivitas di luar ruangan. Waktu itu acaranya mendaki gunung. Mendaki gunung, bayarnya 10.000. Acaranya ngumpulin sampah dari atas gunung, turunin ke bawah. Gitu. Terus saya tanya sama anak saya, mau ikut nggak acara ini? Ternyata dia mau. Ya, jadi salah satu yang saya usahakan seperti itu. Waktu itu sih kami ya lumayan sih, tidak membeli peralatan yang agak repot ya, karena di situ kan udah ada panitianya ya, jadi tidak perlu bawa tenda dan yang lainnya. Panitia sudah menyediakan. Menurut saya waktu itu ya 10.000 cukup murah lah ya, karena kalau orang lain mungkin manjat gunung biayanya lumayan gitu ya. Kemudian untuk mencapai gunung itu kita juga difasilitasi transportasi, bayar 100.000 untuk transportnya. Jadi saya bersama anak saya waktu itu ikut. Dan akhirnya benar, anak itu ternyata menikmati aktivitas di luar ruangan itu. Ya, itu contoh ya, saking saya ingin anak saya tuh berhenti main gadget. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini yang punya peran itu siapa? Ibu atau ayah? Silakan Ibu dan Bapak atau Kakak memberikan komentar. Atau Bang Raka juga boleh nih. Kayaknya saya nggak seru deh kalau ngobrol sendiri, ngomong sendiri. Ada yang jawab bersama tuh, Bu. Sama, ya, oke. Siapa nih? Kang Dadang. Ini panitia ada hadiah nggak ya, Ter? Yang rajin memberikan respon nanti boleh dikasih hadiah kali ya. Kalau saya, kalau saya sama kepada anak saya itu biasanya saya suka kasih hadiah juga, tapi hadiahnya nggak pakai duit, Bun. Ya Pak. Jadi kita kasih hadiah nggak usah pakai duit, hadiahnya senyum. Jadi kasih hadiah senyum atau kasih hadiah peluk. Kalau saya dulu waktu anak-anak itu kecil gitu ya. Nah, ini ada salah satu trik nih. Waktu anaknya tidur itu dikasih apa tinta gitu ya sekitar matanya, dan kemudian ketika bangun diperlihatkan, oh kenapa nih mukanya begini. Mungkin Ibu dan Bapak sudah pernah ya mendengar kasus seperti ini ya. Salah satu cara saking inginnya bikin anak kapok gitu ya, berhenti main gadget berlama-lama. Jadi berbagai upaya diusahakan. Nah, benar sekali tadi jawaban Pak Kang Dadang. Kang Dadang jawabannya bersama tadi. Benar sekali. Jadi kalau kita biasanya ada konselor misalnya gitu ya, atau psikolog gitu yang datang ke sekolah, kemudian memberikan layanan konsultasi tentang permasalahan anak, itu biasanya konselor akan minta orang tuanya tuh datang bersama. Jadi ada konselor yang nggak mau terima kalau yang konsultasi itu ibunya saja bersama anaknya misalnya. Harus datang bersama bapaknya. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa peran ibu dan ayah itu sama. Jadi ini alhamdulillah ini pesertanya ada bapak-bapak juga ya. Biasanya saya kalau diskusi tentang hal semacam ini, tentang kesehatan, tentang parenting, itu dianggap pendidikan anak gitu ya. Sepertinya itu urusannya emak-emak aja gitu ya. Jadi bapak yang penting store duit gitu ya. Yang penting kasih uang yang cukup misalnya gitu. Padahal sesungguhnya tidak. Demikian juga kalau kita berkonsultasi kepada para ustadz ya. Saya dulu juga diskusi gitu ya dengan para ustadz. Itu disarankan untuk melakukan aktivitas bersama gitu ya, mau mendoakan anak bersama, mau ibadah bersama gitu ya. Jadi sama-sama memberikan andil yang besarnya sama.
Gitu ya. Bukan berarti kalau ibunya banyak bicara terus ayahnya juga harus banyak bicara, tidak ya, tapi ada masa, ada waktu di mana ya momen-momen tertentu orang tua itu harus hadir, ibu atau ayah ya. Misalnya nih kalau pada saat anak sakit ya sudah jelas ya, pasti ya. Tapi biasanya kan ibu saja. Padahal sebenarnya ayah juga bisa memberikan peran gitu ya. Ya, jadi kita sepakat nih bahwa ternyata ibu dan ayah sama memberikan peran. Oke. Nah, ini contohnya kalau seorang anak itu di dalam keluarga ya kadang-kadang mengalami anak itu marah. Kalau tadi disebutkan anaknya guling-guling gitu ya, tantrum gitu ya. Apa sebenarnya yang terjadi pada anak kita? Tadi Ibu dan Bapak menyatakan bahwa anak itu anugerah, amanah sekaligus juga ujian ya. Tapi kadang-kadang kita ini menganggap bahwa anak itu ya anak kecil tahu apa sih kadang-kadang gitu ya, nggak ngerti apa-apa, ya udah pokoknya yang penting ikut saja gitu. Padahal sesungguhnya anak kecil itu juga memiliki emosi ya. Jadi kalau misalnya anak sedang marah, biasanya kan kalau handphonenya diambil gitu ya langsung tuh marah ya. Nah, biasanya yang kita lakukan ini beberapa yang disarankan. Yang pertama dengarkan dulu ya, perhatikan. Jadi kadang-kadang ya saya pernah lihat tuh anak itu cari gara-gara gitu ya, bikin-bikin situasi gimana caranya supaya kita tuh ngomel gitu ya. Itu sebenarnya dia sedang cari perhatian. Saya pernah ketika lagi diskusi tentang kesehatan mental itu ditayangkan video tentang seorang ibu yang seorang anak pasangan anak yang masih 10 tahunan, jadi masih belasan tahun, sekitar 12-13 tahun gitu ya, usia SMP, ditanya tentang apa hubungan mereka. Terus dia bilang ini pacarnya. Wah, masih sekian belas tahun udah pacaran. Terus bagaimana perasaan kamu terhadap dia? Oh, saya sayang, saya cinta gitu. Wah, ini kecil-kecil udah ngerti ya cinta-cintaan, sayang-sayangan gitu kan. Si ibu ini deg-degan gitu kan. Nah, terus ditanya lagi, kenapa? Emang kamu lihat apa dari dia gitu ya? Dia itu baik, dia cantik, dia perhatian, katanya gitu. Yang laki-laki juga gitu, yang perempuan juga gitu. Dia itu baik, ganteng gitu ya, dan perhatian. Jadi tetap ada kata perhatian. Jadi sebenarnya mereka itu memerlukan perhatian dari orang di sekitarnya gitu ya. Dan ketika dia tidak dapat dari keluarga, maka dia cari di luar. Nah, jangan sampai ya anak kita nggak dapat rasa dan perhatian tadi itu, merasa bahwa dirinya tuh ada, kemudian dia mencari dari luar. Ya. Berikan tanggapan yang berikutnya ya dalam satu kata, jangan nasihat, jadi jangan diceramahin dulu. Ya, lihat dulu, perhatikan saja, kemudian kasih respon, tapi jangan kalimat. Cukup dengan oh begitu, atau bergumam sedikit, atau ya misalnya gitu. Nah, kemudian kita berikan nama perasaan yang dialami anak, ya. Jadi misalnya kita lihat nih anak kita tuh guling-guling, marah-marah misalnya gitu ya. Kemudian kita dalam posisi yang sama tinggi, ya, sama rendah. Kalau anak itu duduk, kita ikut duduk gitu ya. Kemudian perhatikan, setelah kita perhatikan, setelah dia berekspresi, kemudian kita sentuh gitu ya. Kemudian dalam jarak yang dekat kita bilang bahwa adik marah ya misalnya gitu ya. Dedek marah ya. Rasanya seperti dadanya itu sesak ya. Rasanya seperti dadanya penuh misalnya gitu ya. Atau dadanya terasa berat ya misalnya gitu. Jadi kita berikan ungkapan yang menggambarkan apa yang mungkin dialami oleh anak. Nah, ini penting untuk anak itu merasa tadi tuh dihargai yang pertama, dan yang kedua dia mengenali perasaannya. Ya, jadi kalau orang kenal dengan perasaannya, maka si perasaan itu menjadi tidak terlalu kuat intensitasnya, tidak terlalu berlebihan. Nah, dalam agama kita kan gitu ya, tidak boleh itu sesuatu yang berlebihan. Kalau marah, boleh marah, tapi jangan berlebihan. Sedih juga boleh, kecewa juga boleh, tapi jangan berlebihan, jangan berlarut-larut. Begitu ya, jadi emosi itu biasa, wajar.
karena kita manusia. Kalau kita nggak punya emosi, berarti kita malaikat dong ya gitu. Jadi nggak apa-apa. Cuma kita perlu memberikan nama supaya kita mengenali perasaan itu. Nah, selanjutnya sebutkan tingkah laku anak, lalu kaitkan dengan emosinya. Oh, jadi adik guling-guling, adik tendang-tendang itu karena marah ya, misalnya gitu ya. Jadi dikaitkan dengan perilakunya. Jadi karena perasaan tadi, maka kemudian dia memperlihatkan perasaan itu dengan caranya. Ada yang misalnya teriak-teriak, ada yang kalau di rumah saya itu waktu zaman masih berebutan gadget, pintu, wah udah berapa pintu yang hancur itu ya, pintu kamar mandi, pintu kamar. Mungkin di antara ibu dan bapak ada yang pernah juga mengalami ya. Nah, berikutnya beri anak waktu untuk mengekspresikan emosinya, tapi tetap tegas untuk tidak melanggar kesepakatan bersama. Gitu ya. Jadi misalnya gini, boleh nangis, boleh teriak-teriak, tapi jangan merusak barang, gitu ya. Bukunya jangan disobek, karena kan nanti mau dipakai untuk belajar. Kan ada isinya tugas dari Bu Guru, misalnya gitu ya, dari Pak Guru. Nanti kalau disobek, Bu Guru dan Pak Gurunya nggak bisa kasih nilai. Kalau nggak dikasih nilai, nanti nggak bisa naik kelas, misalnya gitu ya. Jadi mungkin boleh singkat, tapi kalau misalnya ada waktu, nah boleh diceritakan terus, digali, diajak bicara, gitu ya. Sambil tetap kita menunggu ya, melihat anak untuk meluapkan emosinya tadi ya, kemarahannya itu, ya. Nah kemudian kalau kitanya ikut baper ya, ada teman saya bilang tuh baper dan lemper katanya. Ada yang tahu lemper? Kalau baper kan bawa perasaan ya. Kalau lemper itu lemah perasaan katanya gitu. Ya. Ini luar biasa ya istilah-istilah zaman now ya. Jadi kalau kita terbawa emosi, maka cari cara supaya kitanya tenang dulu. Karena kalau kita marah, nah nanti jadi masuk tuh setan katanya gitu ya. Kalau dalam bahasa agama kita ya. Kita akan pergi, kita bilang bahwa misalnya ibu atau bunda atau mama pergi sebentar dulu ya, supaya mama bisa menenangkan diri ya. Mama perlu waktu dulu. Adik boleh tinggal sendiri dulu di sini. Mama mau pergi dulu sebentar ya, tapi jangan merusak-rusak, jangan merobek-robek buku misalnya gitu ya. Nah, setelah kita pergi untuk sementara waktu, jangan ditinggal seharian ya Bu, nanti anaknya merasa tidak diperhatikan. Nah, saat kita sudah tenang, baru kita kembali lagi lakukan kontak fisik. Ya, kalau bisa misalnya mendekat, kemudian bisa menjangkau, kemudian kalau anaknya mau mungkin dipeluk gitu ya, atau misalnya ajak salaman, salim, minta maaf, misalnya gitu. Yang penting ada kontak fisik. Ya, pelukan itu penting karena dia sangat menenangkan. Sampai usia tertentu ya, Ibu dan Bapak, anak-anak itu memiliki bahasa cintanya masing-masing ya. Ada yang bahasa cintanya itu dengan kata-kata mutiara gitu ya, kata-kata indah gitu. Nah, ini biasanya nanti itu kalau udah mulai remaja ya, kalau udah mulai puber. Ada yang pakai hadiah, biasanya kalau anak kecil suka gitu ya hadiah. Sekali lagi hadiah tidak harus materi. Ya, sentuhan tadi itu juga hadiah atau senyuman bahkan gitu ya. Jadi ekspresi yang menyenangkan itu adalah bahasa cinta kita. Kemudian ada yang perhatian tadi itu ya. Pokoknya diperhatikan saja. Ada yang waktu ya, pengen dilihat aja, ada yang pengen ditemani. Gitu ya. Nggak usah dibantuin, nggak usah diapa-apain, cuman ada kita pada saat anak memerlukan kita. Gitu ya. Ada yang macam-macam tuh bahasa cintanya. Nanti kita akan menyesuaikan. Pada saat anak itu sampai usia kira-kira sebelum masuk sekolah, ya kira-kira usia PAUD, usia TK, itu semua harus diberikan secara lengkap. Jadi ungkapan yang baik, ya kata-kata indah, ya dipanggil sayang, dipanggil cinta, misalnya gitu ya. Jangan sampai kalau dia kekurangan bahasa cintanya dari rumah, ya tangki cintanya kalau kata Bu Eli Risman ya. Tangki cintanya kosong, dia cari itu keluar. Kalau di luar, ketika dia dipuji orang misalnya,
ih kamu cantik banget, lucu banget, misalnya gitu ya. Rambutnya baru ya, misalnya, ih pitanya bagus sekali, misalnya gitu ya. Wah, hidungnya langsung push up, langsung kegeeran misalnya gitu, sehingga dia merasa, oh ini orang perhatian banget ya. Jadi langsung jatuh simpatinya kepada orang itu, dan kemudian dia akan menurut. Kalau dia sudah simpati kepada orang lain, nah dia cenderung untuk lebih menurut dengan orang itu dan menolak dengan orang tuanya. Ya, kemudian kita lanjutkan bahas tingkah laku lain yang bisa dilakukan saat dia mengalami emosi. Jadi kompensasinya apa? Peralihannya. Kalau lagi kesel daripada capek teriak-teriak, biasanya saya tanyanya gitu tuh. Kalau teriak-teriak sakit nggak tenggorokannya misalnya gitu. Sini yuk minum dulu gitu ya. Daripada kamu teriak-teriak, misalnya bunda atau mama nggak tahu kamu tuh sebenarnya ada apa, nggak sukanya sama apa, misalnya gitu ya. Lebih baik bicara yuk baik-baik, misalnya gitu. Nah, nanti kalau sudah reda, baru kita cari cara untuk menyelesaikan konflik bersama. Ya, kita bikin kesepakatan dengan anak. Ya, karena anak itu perlu tahu bahwa kita ini cinta kepada anak kita. Ya, masalah itu bukan karena kita membencinya. Sebentar, Bu narasumber, untuk Pak Syahrul bisa matiin speakernya. Oke. Untuk matiin dulu Pak Syahrul karena kita sedang ada kajian. Oke, baik, bisa dilanjut. Bisa ya, baik. Nah, berikutnya tadi ya, setelah sudah melewati fase marah-marah, nah kita bikin nih panduan untuk membuat kesepakatan bersama ya. Kita ingin supaya rumah kita kan pengennya tenang gitu ya. Nah, yang pertama dibuat dengan keterlibatan semua anggota keluarga. Jadi kalau bisa kita kumpul ya. Mungkin ada tunggu ayahnya datang misalnya, atau mungkin ada kakaknya juga misalnya yang bisa nanti membantu kita untuk merespon ya, membantu mengawasi dan seterusnya. Kalau adiknya itu melakukan sesuatu yang di luar kesepakatan misalnya gitu ya. Kemudian fokus pada hal yang dianggap penting oleh semua anggota keluarga. Jadi jangan hal yang terlalu tidak terlalu prinsip gitu ya. Ya pastikan bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Pastikan alasannya dapat dijelaskan. Ya jadi mengapa kita untuk urusan gadget gitu ya. Kenapa sih kita memberikan batasan? Misalnya kesepakatannya oke, boleh menggunakan handphone pada saat belajar misalnya. Pada saat belajar sudah otomatis ya misalnya 2 jam. Setelah itu tidak boleh lagi. Kalau sudah waktunya berhenti belajar berarti handphonenya disimpan. Nah, kalau libur bagaimana misalnya? Boleh main tapi misalnya 20 menit misalnya gitu ya, atau 30 menit maksimal. Nah, bikin kesepakatan seperti itu. Mengapa? Karena kita tahu kalau terlalu lama ya cahaya dari gadget itu dia akan merusak, dia akan menurunkan kadar dengan cara tertentu ya Ibu dan Bapak, dia akan menurunkan kadar hormon kebahagiaan kita sebenarnya. Jadi ada hormon di dalam otak kita itu yang diproduksi kalau kita bahagia, namanya dopamin. Jadi si hormon itu, hormon bahagia kita, kalau kita ada di depan layar handphone, layar TV, layar laptop, ya, yang ada cahayanya, itu ya, elektronik, itu dia akan mengurangi kadar hormon bahagia tadi. Jadi artinya untuk bahagia kita perlu lebih banyak lagi aktivitas. Jadi akhirnya sulit, kita menjadi lebih gampang sedih ya, bukannya bahagia tapi banyak sedihnya nanti, malah banyak marahnya, gitu ya. Nah itu dijelaskan ya, jadi nanti adik nggak bisa mengendalikan diri misalnya gitu ya. Kemudian berikutnya hanya sedikit anak harus mampu mengingat dan melaksanakan dengan konsisten ya. Jadi kita memberikan batasan tadi ya, berapa banyak ya, dan pada saat itu kita harus membuatnya menjadi pasti terlaksana ya, dibuat lingkungannya itu
dimodifikasi gitu ya, dibuat bagaimana caranya supaya lingkungannya itu mendukung supaya bisa terlaksana gitu ya. Tidak misalnya harusnya harusnya kan misalnya tadi kesepakatannya 30 menit maksimal. Tapi kemudian oh ya udah deh karena ini sedang apa kemudian ditambah lagi misalnya gitu. Nggak bisa. Ya kalau 30 menit ya 30 menit gitu ya. Supaya disiplin ya, konsisten. Kemudian menyebutkan nilai yang dijunjung keluarga. Ya, jadi setiap keluarga kan memiliki nilai ya. Ibu dan bapak ketika membangun keluarga itu kan harusnya membuat kesepakatan misi keluarga itu apa ya. Keluarga yang baik itu harusnya begitu. Jadi kita membangun misi keluarga, kemudian kita menyepakati nilai-nilai yang kita anggap penting dalam keluarga kita dan harus dilaksanakan. Misalnya nilai kejujuran, gitu kan. Kemudian nilai kalau dalam agama kita sudah jelas keimanan gitu ya, sehingga nanti ibadah dan sebagainya gitu ya, tauhid kita akan ajarkan sejak dini misalnya gitu. Jadi ada nilai-nilai yang kita anut bersama dan kita mengingatkan kepada anak kita bahwa nilai itu yang akan terus kita anggap sebagai acuan ya, kita junjung paling tinggi. Kemudian dinyatakan dengan positif, menggambarkan apa yang harus dilakukan sebaiknya ya, jangan apa yang dilarang. Jadi misalnya yang boleh itu apa, yang boleh dilakukan, kemudian batasannya berapa banyak tadi gitu ya. Jadi supaya sebaiknya arahnya itu jangan sampai dia malah melakukan apa yang dilarang gitu ya. Jadi yang dicatat itu yang baik-baik, yang positif. Jadi kasih alternatif semua yang positif. Kemudian menjelaskan konsekuensi ya, hukumannya. Kalau dilanggar, apa hukumannya? Ya, hukumannya itu tidak harus, sebaiknya jangan hukuman fisik. Ya, kemudian disesuaikan dengan kondisinya anak, disesuaikan dengan umurnya anak, karakteristiknya anak. Ya, misalnya kita membuat pojok hukuman atau bangku hukuman. Ya, kita sediakan bangku khusus. Kalau kita bilang dia melanggar, anak kita melanggar, maka dia disuruh duduk di bangku itu atau dia duduk di pojokan yang sudah ditentukan di area hukuman itu. Itu tandanya dia sedang dihukum untuk waktu tertentu. Biasanya dihitungnya 2 dikalikan umur anak kita. Jadi misalnya anak kita umurnya 4 tahun, berarti dihukumnya 8 menit dalam ukuran menit ya. Dihukumnya 8 menit saja, jangan sampai kelamaan, setengah jam. Oh, kasihan nanti dia capek ya. Nah, setelah itu kita dekati anak kalau hukumannya sudah selesai, kemudian nanti kita berikan pelukan misalnya gitu ya. Kemudian kita ingatkan lagi tadi itu kenapa dia dihukum, kemudian kita menyatakan bahwa kita juga minta maaf misalnya gitu ya. Besok-besok kita usahakan supaya tidak diulangi lagi ya, gitu kan. Katakan bahwa kita itu sayang kepada anak kita. Gitu. Kemudian kalau anak sudah bisa membaca, kita buatnya tertulis. Kalau belum bisa membaca, dikasih gambar boleh. Ya, dikasih gambar, kemudian warna-warna mungkin ya, dikasih kode-kode lambang yang disepakati. Gitu ya. Kalau belum nggak apa-apa, diingatkan saja, diingatkan terus. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata masih ada masalah, masih terus bertahan, nah kita diskusi lagi deh, ya. Dan yang paling penting ini memberikan contoh ya, refleksi yang baik pada anak. Jadi kita hargai apa yang sudah terjadi, nah kita akan melakukan perbaikan lagi ke depannya. Ya. Nah, ini contoh nih tadi diceritakan ada macam-macam kasusnya ya. Kalau kasus itu luar biasa di TV nggak berhenti-berhenti ya, setiap berita kayaknya bad news is good news gitu ya. Jadi berita buruk itu menjadi berita baik buat media gitu ya. Jadi akhirnya orang gibah-gibah aja terus ya menceritakan keburukan gitu ya. Jadi ada ancaman kejahatan seksual, ya tayangan pornografi gitu ya. Kemudian kekerasan seksual bahkan di rumah. Ya, jadi karena pembelajaran dilaksanakan di rumah, maka bisa juga terjadi di rumah. Kasus incest ya, hubungan seks sedarah ya antara orang tua dengan anak, dengan paman, dengan kakek, dengan saudara sedarah. Nah, itu luar biasa ya sekarang, bahkan bisa berdampak akhirnya pada bunuh diri dan kematian.
Nah, kita jangan sampai seperti itu. Nah, ibu dan bapak bisa memperhatikan apa yang terjadi pada anak kita. Tadi kan kita memberikan perhatian ya, supaya setiap ada perubahan perilaku kita bisa kenali, gitu ya. Nah, ini contohnya tadi perbandingan antara ibu dengan ayah. Ini kalau di sini disebutkan ya ada 14 ayat yang menceritakan yang membahas tentang komunikasi ayah dengan anaknya. Nah, kalau ibu, kalau saya tidak salah ada 2 ayat ya, nanti boleh dibahas lebih dalam oleh para ustaz nih. Ya, ini contohnya. Jadi keduanya ibu dan ayah memiliki peran yang sama. Kalau disebutkan ibu itu madrasatul ula ya. Jadi pendidik yang pertama, berarti ibu tuh jadi ibu gurunya gitu ya. Sementara ayah itu adalah kepala sekolahnya. Jadi yang menentukan kurikulum ya, yang menentukan arah pendidikan, tujuan pendidikan, kemudian bagaimana nanti prosesnya, yang menyediakan fasilitas dan seterusnya itu ayahnya. Gitu. Jadi harus kerjasama ibu dan ayah. Ya, kita bisa membahas nih kalau untuk usia 3 sampai 6 tahun. Ini slide terakhir semoga ya. Udah pada bosan belum nih? Kak Raka, Abang Raka, apa saya berhenti dulu? Mau diskusi dulu atau bagaimana? Nggak apa-apa? Mungkin dihabiskan aja kali ya, Ibu ya. Oke, baik, kita habiskan ya. Mudah-mudahan masih bisa bersabar ya. Saya beri contoh nih, untuk peran ayah menemani anak beraktivitas. Ini termasuk ketika anak itu sakit tadi ya. Sakit atau marah atau sedih itu harus diperhatikan juga. Itu momen ketika anak itu oleh ayahnya itu kalau dia mendapatkan perhatian yang cukup, dia akan resiko ketika nanti pada masa remajanya itu saat dia mengalami gejolak emosi gitu ya, dia akan memiliki figur yang baik sehingga dia tidak menjadi remaja yang nakal. Ya, kita sering dengar istilah kenakalan remaja gitu ya. Macam-macam tuh, ada seks, ada rokok dan narkoba, ada bullying tadi disebutkan ya, macam-macam. Nah, jadi termasuk ketika anak sakit. Misalnya kalau kemarin itu ada kasus yang gagal ginjal ya, disinyalir ya, masih dalam proses penelitian, tapi diperkirakan disebabkan oleh minum obat sediaan sirup gitu ya, obat penurun panas, begitu ya kira-kira ya, obat demam. Nah, demam itu apakah perlu diberikan obat? Apakah harus selalu diberikan obat ya? Kalau saya sih kasih tips nih kepada ibu dan bapak, saya punya anak 3, dan sepanjang saya punya anak itu, bahkan sebelumnya ya, saya tidak pernah menyediakan obat demam di rumah. Jadi apa yang saya lakukan ketika anak demam, saya peluk, jadi dipeluk saja. Tidak harus ibunya yang memeluk. Nah, ayahnya, kalau ayahnya yang peluk, itu luar biasa efek psikologisnya. Ikatannya sangat kuat ya. Jadi anak itu akan merasa bahwa ini nih sosok yang menjadi pahlawannya, yang menjadi pelindungnya. Ya, jadi peran ayah itu luar biasa. Kemudian memberikan motivasi belajar. Biasanya kalau ibu yang nyuruh, ibu yang ngomong, itu anak-anak responsnya ya biasa, bahkan kadang-kadang dibilang radio rusak gitu ya. Tapi kalau ayahnya yang ngomong, biasanya kan lebih didengar, lebih takut ya. Ada yang seperti itu ya. Jadi sebaiknya ayah memberikan motivasi belajar. Jadi bicaranya tuh yang baik ya, yang mengarahkan. Kemudian mengajarkan konsep kognitif, maksudnya kognitif yang membangkitkan proses berpikirnya, ya, membangkitkan keingintahuannya dengan sarana yang nyata. Jadi bukan hayalan, bukan yang ada di handphone, gitu, tapi benda yang nyata, gitu ya. Jadi misalnya diajak, kalau lagi libur ya main bersama, walaupun nggak usah piknik jauh-jauh di rumah, ya udah main aja dengan barang yang ada. Kalau ponakan saya tuh selalu dia nanyanya, boleh main pasir gitu. Jadi dia ngelihat pasir aja udah happy banget tuh, ya. Kemudian sering bertanya jawab dengan anak. Ya, kalau anaknya nanya, ya ibu dan bapak, ini bapak nih terutama, jangan dilemparin misalnya, oh ke ibu aja, ayah lagi sibuk misalnya gitu. No, jawab ya apa yang ingin ditanyakan. Kalau kita nggak bisa jawab, kita bilang terus terang. Wah ini pertanyaan adik sulit ya, susah ya. Nah nanti ayah belajar dulu deh supaya ayah bisa jawab dengan benar. Nanti kalau ayah jawab sekarang jadi salah misalnya gitu ya. Ini kadang-kadang anak-anak bertanya dengan
pertanyaan yang di luar perkiraan kita ya. Nah, itu kadang-kadang kalau saya diskusi tentang pertanyaan anak itu ada pertanyaan yang aneh-aneh. Misalnya anak kecil nanyanya, seks itu apa? Misalnya gitu, gara-gara dia pernah mendengar kata itu misalnya. Wah, orang tuanya langsung marah-marah. Ya, bukan marah-marah jawabannya, tapi dijawab. Ya. Kemudian mengajarkan berbagi dengan orang lain. Jadi kalau punya alat, barang yang, kalau saya istilahnya kemarin tuh properti bersama. Jadi alatnya bareng-bareng. Saya pakai, anak-anak pakai. Jadi gantian makainya. Gitu. Jadi dia tahu bahwa bukan haknya dia seorang. Gitu ya, kita berbagi. Mengenalkan emosi tadi ya dan cara pengendaliannya. Seperti tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, bagaimana dengan peran ibu? Wah, ini banyak ya, meningkatkan aktivitas anak menjadi lebih kompleks ya. Biasanya memang ibu nih yang mengajari, yang melatih gitu ya, pergerakan anak, mengajar baca tulis misalnya kalau dia sempat di rumah, biasanya ibu yang mengajarkan dibanding ayah. Ajar ikro gitu ya misalnya ya. Kemudian meningkatkan aktivitas yang melatih motorik halusnya ya dengan berbagai aktivitas. Diajak main di air misalnya ya. Main pasir juga boleh tapi lihat pasir yang bersih misalnya gitu. Dan jangan lupa habis main pasir cuci tangan, mandi, pakai alas, kaki dan seterusnya ya, ganti pakaian yang bersih. Kemudian membacakan cerita. Ya, jadi ini kelebihannya perempuan ya, sebagian besar itu suka cerita, suka berkata-kata gitu. Jadi boleh cerita yang panjang. Kemudian sebaliknya, ibu juga harus mendengarkan kalau anaknya bercerita. Kalau anak yang nggak mau cerita, ya nggak usah dipaksa, tapi ditanya. Ada yang mau diceritain enggak? Misalnya gitu ya. Kemudian membimbing mengenal alam dan lingkungan, memberi kesempatan mandiri, jadi jangan selalu ditolong ya. Jadi boleh dilatih untuk dia bisa mungkin mengikat tali sepatu sendiri, belajar pakai kaos kaki sendiri, belajar cebok sendiri. Nah, itu penting tuh. Toilet training ya. Kemudian memberi ruang agar anak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya ya. Jadi boleh dia main dengan orang lain ya, temannya, keluarga besar kita gitu misalnya. Nah, sudah selesai Abang Raka, demikian yang mungkin saya ingin sampaikan sementara ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Raka. Oke, terima kasih Ibu. Masya Allah, ini pas banget. Bagaimana caranya agar anak yang sudah ketergantungan dengan HP itu, bagaimana? Kalau sudah ketergantungan kan biasanya suka nangis. Kadang saya suka didiemin. Karena saya juga sibuk dengan dagangan saya. Nah, itu bagaimana tuh, Bu Dokter? Kira-kira. Wah, ini dilema ya. Ini bingung nih. Kalau nggak dikasih HP, dia nangis. Padahal kita harus Iya. kerja gitu ya, harus dagang. Nanti dagangan saya nggak ada yang ngurus, nggak dapat uang gitu ya. Betul. Nah, saya mungkin memang tidak mengalami hal yang demikian ya. Jadi saya tidak bisa memberikan saran yang mungkin selalu pas ya. Tapi mungkin boleh dicoba. Kita boleh coba. Kita kembali lagi kepada diri kita. Tadi pertanyaan pertama saya tuh, anak kita itu buat kita apa? Gitu. Bagaimana sih pentingnya anak kita? Nilai anak kita itu bagaimana? Gitu ya. Kita sadari dulu itu. Nah, kalau kita memberikan pengertian kepada anak kita dengan bahasa yang dia bisa mengerti, menurut saya sih, insya Allah bisa. Anak kecil itu bukan berarti dia tidak bisa berpikir, dan berarti dia tidak bisa belajar, ya kan? Jadi yang pertama itu anak kecil akan melihat dari perilaku kita, ya kan? Jadi yang penting kita lakukan adalah contoh dulu, kasih teladan yang baik. Bukan cuma ibunya ya, ini ya, bapaknya juga gitu. Jadi orang tuanya jangan juga kalau ada waktu luang terus dia megang handphone terus gitu. Kecuali kalau dagangnya online ya. Kalau Mama Rio ini jualannya online, nah kita bilang ke anak kita dagangnya tuh pakai HP, jadi ini bukan dipakai untuk main, melainkan untuk jualan kerja misalnya gitu. Tapi kalau kita tidak dagang menggunakan handphone, jadi mungkin kita kurangi ya di depan anak kita itu pegang handphone. Pertama itu contoh. Nah kemudian kita buat kesepakatan tadi tuh. Nah, Mama Rio nih umur anaknya berapa tadi ya?
Mungkin PAUD kali ya Bu ya. Usia, ya sekitar usia PAUD ya. Berarti nih anak saya 3, Mama Rio nih. Oke, jadi ada beberapa anaknya, usianya berarti bervariasi ya. Nah, tergantung dari usianya anak ya. Kakaknya juga bantu nih ibunya. Jadi memang kalau mengedukasi anak tiga-tiganya harus sepakat gitu. Jadi jangan nggak adil, nanti anak jadinya membanding-bandingkan gitu ya. Jadi sama nih, kakaknya, adiknya itu diperlakukan sama. Dan kita bisa minta bantu ya. Kalau saya punya anak 3 seperti itu juga. Pada saat tertentu itu anak dia mau tuh mengasuh adiknya, bantuin kita ya, jagain adiknya, kemudian jangan sampai kita yang sudah kita sepakati dilanggar atau melakukan sesuatu yang berbahaya misalnya gitu ya. Pokoknya bikin supaya adiknya itu aman, nyaman. Kadang-kadang ada ya kakak yang tipenya gitu ya, bisa diandalkan untuk jaga adiknya. Kita bisa minta bantuan kakaknya. Tetapi aturan dasarnya sudah kita tentukan. Ya, jadi kembali lagi peran semua keluarga. Nah, yang nggak kalah pentingnya setelah tadi teladan, kemudian kesepakatan bersama ya, saling menjaga gitu. Jangan lupa berdoa katanya gitu. Jadi kita berdoa untuk anak kita, katanya gitu caranya ya, berdoa kalau perlu bisik-bisik di telinganya anak kita. Ya kita doain. Katanya lisannya ibu itu manjur banget gitu ya. Jadi kalau ibu itu berdoa itu sangat mustajab. Tapi kalau ibu mengumpat, nah, ibu itu mencaci, ngata-ngatain, nah itu juga kejadian. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita mengatakan hal-hal buruk ketika kita marah. Gitu mungkin ya. Jadi kita doakan tuh yang baik-baik. Kita doakan anak kita di depan kita. Jadi misalnya kalau lagi nangis, misalnya ya lagi nangis terus handphonenya sudah diambil, kemudian kita pura-pura juga nangis, tapi ngomongnya tuh yang berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh anak kita. Jadi misalnya mau main HP gitu, terus kita juga bilang, ibu juga mau main HP, tapi nggak bisa, nggak boleh gitu kan. Kemudian kalau nggak dikasih HP, aku nggak mau makan misalnya gitu. Terus kita jawab lagi sambil nangis. Nanti kalau nggak mau main HP terus nggak makan, kalau lapar bagaimana, terus sakit gitu. Jadi kita ikut perilakunya anak, meniru perilakunya anak ya. Itu mungkin anak kita akhirnya jadinya jadi berasa lucu juga ngeliat ibunya pura-pura gitu ya, atau mungkin juga dia akan marah. Tapi intinya kita mau menyampaikan pesan bahwa nggak bisa, nggak boleh untuk saat ini. Kita sudah punya kesepakatan. Pelan-pelan aja. Bismillah ya Mama Rio. Jangan lupa didoain. Amin. Oke, karena nih pertanyaan ini Masya Allah nih, ini benar-benar jiwa keibuannya nih. Ibu pada malam hari ini pas dengan apa yang disampaikan, dengan para pendengar pun pas banget Ibu, Masya Allah. Mungkin ada lagi nih yang nanya dari Yani, Mama Syifa. Ini Yani, Ibu Yani, mamanya Syifa. Assalamualaikum Ibu Nur. Saya mau bertanya, sebenarnya kebutuhan HP itu untuk anak umur berapa ya? Dan juga dalam sehari berapa jam yang aman untuk anak saya yang umurnya sudah 5 tahun? Sekian, terima kasih. Baik, Ibu bisa jawab. Bang Raka, ini pertanyaan dari Mama Syifa luar biasa nih. Kalau orang yang ngerti teknologi sebenarnya itu sampai anaknya usia 16 tahun nggak boleh. Masalahnya ya tadi kan ya, salah satu sebabnya cahaya tadi itu, cahaya elektronik ya, barang layar tadi itu mengakibatkan penurunan hormon kebahagiaan. Kemudian dia mengganggu konsentrasi anak, nggak bisa fokus itu. Ya, jadi dia nggak bisa mengerjakan hal yang lain nanti akhirnya, dan pada akhirnya akan menjadi ketergantungan. Karena buat anak yang masih kecil ya, yang masih kurang dari 6 tahun, itu dia nggak bisa mengikuti perubahan gambar, perubahan warna yang cepat. Kan layar itu kan begitu ya, gambar bergerak. Otaknya tuh nggak nyampe sebenarnya, nggak boleh seperti itu. Makanya tadi dijelaskan kita memberikan pengajaran dengan cara-cara, dengan barang-barang yang konkret, yang nyata.
itu benda nyata. Kalau di laptop, di handphone itu kan bergerak ya, videonya seperti dia melihat baik kartun maupun video asli, misalnya gambar, warna dan seterusnya, itu kan langsung dan cepat sekali. Nah, itu merusak otaknya anak. Tapi masalahnya yaitu tadi, anak TK sekarang sudah ada yang dulu zamannya online, yang nggak belajar di sekolah tapi dikasih tugas-tugas. Anak SD udah mulai juga, nah, apalagi ke atas yang makin banyak. Gitu. Jadi waktu mungkin kita bisa batasi ya, maksimal banget itu 2 jam. Kalau sudah 2 jam di depan layar, berhenti. Kadang-kadang kita berhenti main handphone, pindah ke TV, gitu kan? Berhenti TV, pindah ke laptop. Ya akhirnya di depan layar-layar juga. Nah itu sudah overdose. Kasihan. Nanti mata kita itu capek, dia nanti cairannya mengering gitu ya. Jadi nggak nyaman tuh akhirnya. Pola tidurnya juga terganggu. Jadi kalau bisa dibatasi. Kalau yang 5 tahun sebaiknya sedapat mungkin, kalau seharusnya ya sebelum 3 atau 4 tahun itu sama sekali harusnya tidak boleh. Jadi mungkin kalau makin 4 tahun harusnya sama sekali tidak boleh. Tapi kalau udah terlanjur ya kita kurangi sedikit demi sedikit. Kalau berani sih boleh aja langsung diberhentikan gitu ya. Kalau sekolahnya udah nggak main handphone, nggak harus pakai handphone, langsung diberhentikan. Jadi dia akan tantrum dalam beberapa hari. Ya, ada teman saya yang melakukan seperti itu, dia langsung berhentikan. Nah, selama 3 hari ya dia akan tantrum, dia marah-marah terus, tapi setelah itu dia nggak minta lagi. Caranya bagaimana? Itu tadi, kasih pelukan, kasih perhatian, diajak aktivitasnya bareng-bareng sama kita terus. Dikasih pengertian. Bisa tuh ternyata anak usia 3, 4, 5 tahun diberhentikan dari keinginannya untuk terus-menerus main gadget. Ya mudah-mudahan menjawab ya, Mas Syifa. Terima kasih Bu Nur. Sama Ibu. Oke, mungkin juga karena ini pasca pandemi ya Ibu ya, mungkin jadi anak itu terbiasa, akhirnya jadi biasa buat main gadget, jadinya karena keseringan main gadget. Jadi nagih ya. Iya betul Ibu, jadi nagih. Kadang kita pun guru-guru pun sama halnya demikian gitu, jadi kayak nagih gimana gitu. Itu jadi kayak orang Indonesia yang sangat lucu-lucu. Enak gitu ya main game gitu ya. Kenapa? Betul. Karena game itu didesain sengaja untuk membuat kita senang. Coba deh kalau kita main game, ada respons yang kalau kita berhasil terus selamat gitu kan. Betul. Ada pakai bahasa Inggris, ada yang pakai tepuk tangan, ada yang dikasih kembang api gitu. Nah itu kan membuat kita tuh senang gitu. Padahal dalam kehidupan nyata ya kita juga dapat kesenangan yang nyata gitu. Kalau kayak gitu kan kesenangan tapi semu gitu kan, kesenangannya bohong gitu. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Dan kalau kita tahu hal itu ya kita bisa, mudah-mudahan bisa menghindari gitu. Kita sadari aja bahwa begitulah cara mereka, caranya si setan ya dalam tanda petik tadi itu merusak kita gitu, menghabiskan waktu produktif kita gitu. Belajar main. Iya betul Ibu. Kadang juga anak-anak zaman sekarang pun kalau sudah main gadget tuh kayak apa ya? Kayak anak dibilang kayak tidak waras lah gitu. Kadang suka bicara sendiri, kadang suka ketawa-tawa sendiri. Kita bingung ketawa sama siapa, tapi sama handphone gitu. Ya betul. Dan itu memang diakui oleh mereka yang di rumah sakit jiwa ya. Di rumah sakit jiwa waktu itu kasusnya yang ditemukan di Bogor, itu dirilis tuh datanya, dikeluarkan. Sekian ratus orang dalam periode 1 bulan dalam masa pandemi itu yang mengalami gangguan jiwa, anak-anak, karena itu tadi gara-gara gadget. Jadi sampai kemarahannya tidak bisa dikendalikan, akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa betul. Gitu. Jadi ya, yang terganggu itu bukan cuma fisik tapi juga mental. Ya nauzubillah min dzalik ya Ibu dan Bapak, kita masih bisa cegah kalau anak kita jangan sampai pada situasi itu. Ya. Nah, ciri kesehatan mental yang pertama itu orang dia mengenali dirinya sendiri. Jadi makanya tadi diajarkan untuk mengenali emosinya. Kalau dia lagi marah, gitu, kalau dia lagi sedih, dia tahu. Kalau saya dulu main sama anak saya misalnya gini, kasih muka senyum gitu kan, kasih muka cemberut,
kasih muka marah misalnya gitu. Jadi dia kasih ekspresi macam-macam walaupun dia sebenarnya nggak dalam situasi itu kan, cuman menggambarkan saja gitu. Nggak apa-apa itu dibuat main-main. Oke, jadi ini nih pesan buat ibu-ibu nih, kalau bisa dikurangin anaknya gitu untuk main handphonenya. Kalau bisa main handphone hanya dalam pelajaran saja gitu. Jadi jangan selalu dibiasakan untuk selalu memegang gadget. Oke, baik, mungkin ada 2 pertanyaan lagi nih. Ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin juga karena waktu kita terbatas dengan waktu, ini 2 pertanyaan terakhir mungkin. Kita dari Ibu Damiah. Ibu Damiah Petamburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya punya anak umur 7 tahun, tapi punya kebutuhan khusus. Apakah dengan HP bisa membantu anak saya? Sebab anak saya nggak bisa diam, nggak bisa konsentrasi kalau di rumah, nggak mau belajar sama sekali. Tapi kalau di sekolah, mohon bantuannya. Terima kasih. Ayo Ibu, dijawab. Wah, ini pertanyaannya teknis sekali ya. Mohon izin Ibu Damia kalau berkenan, kalau boleh saya tahu kebutuhan khususnya apa anaknya Ibu? Kayak hiperaktif gitu deh. Baik, yang hiperaktif ya. Terima kasih Ibu Damia sudah bertanya. Nah, saya memang pernah berdiskusi dengan psikolog tentang ini. Jadi bagaimana kita memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus ya. Setiap anak itu unik ya. Jadi termasuk yang tidak berkebutuhan khusus itu juga kan masing-masing punya potensinya gitu, punya karakternya, dan kita harus mengenali sebagai orang tuanya. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus ini kita perlu ekstra ya, perlu tambahan nih, belajarnya lebih banyak, kemudian cara mengendalikan diri kita dan anak kita juga harus lebih kuat nih. Anak berkebutuhan khusus ini sebaiknya diedukasi oleh orang yang dia percaya. Ya, nah kalau ibunya harusnya sih sudah pasti dia sangat percaya ya. Yang penting kita menjaga yang tadi tuh bondingnya ibunya, terus ayahnya juga memiliki peran yang sama sekali lagi ya. Nah pada usia sekolah ini anak kan sudah mulai nih berinteraksi dengan lingkungan, berarti kan bertambah nih orang yang berhubungan dengan anak kita ya, ada gurunya, ada temannya. Ya jadi memang kelihatannya seolah-olah si HP itu jadi tenang gitu ya, si anak itu jadi tenang kalau dikasih HP, seolah-olah gitu ya. Tapi ya sekali lagi itu sebenarnya bukan jalan keluar terbaik gitu ya. Tetap dia akan memiliki dampak seperti tadi itu, dampak fisiknya, dampak psikologisnya gitu ya. Jadi tetap kita upayakan supaya anak kita itu mendapatkan proses pembelajarannya itu, kalau sudah selesai online ya sudah, dia harus kembali lagi ke kehidupan nyata gitu kan. Jadi boleh kita tetap bantu ya bagaimana caranya supaya dia lepas dari gadgetnya itu gitu ya. Ya memang saya juga punya beberapa teman yang demikian ya, punya anak yang autis misalnya, ada banyak teman saya yang anaknya autis, kemudian tadi juga ya hiperaktif. Bukan berarti mereka itu tidak bisa jadi apa-apa. Ya ada teman saya itu seorang dokter gigi, anaknya tuh dua-duanya autis. Yang satu ADHD, yang satu autis kalau nggak salah. Tapi dua-duanya berhasil. Alhamdulillah bisa loh. Dia sampai saat ini tuh dia malah bekerja di lembaga yang semacam ya teknologi juga, Facebook yang kayak gitu loh. Lembaga di luar, jadi kerjanya di luar negeri. Artinya bukan, kita tidak bisa menganggap remeh anak-anak kita gitu, walaupun mereka didiagnosis ya, diidentifikasi mengalami kebutuhan khusus ya, tetap pasti dia punya potensinya. Yang penting kita tahu, kita cari potensinya apa, yaitu cocoknya sama apa nih, dia jagonya apa, itu pasti ada kelebihannya. Kalaupun sampai saat ini misalnya belum ketemu, ya kita terus berusaha. Apa sih yang disukai anak kita? Kalau teman saya di talent mapping itu istilahnya dia itu untuk mencari aktivitas itu 3B. Ya, lakukan kegiatan yang banyak, berulang dan mengakibatkan dia itu bertemu dengan banyak orang. Gitu. Jadi dia menjalin hubungan sosial gitu ya. Nanti
ketika dia melakukan aktivitas yang tadi itu ya banyak, terus berulang, jangan cuma sekali gitu ya, bervariasi gitu ya, ketemu banyak orang. Nah, itu dilihat yang mana yang dia yang pertama tuh enjoy. Enjoy itu berarti dia senang. Kelihatan bahwa dia melakukan itu tuh senang. Kemudian kalau dalam melakukan sesuatu dia selesaikan sampai habis dan dengan cara yang mudah atau easy. Jadi enjoy yang pertama, terus easy, mudah ya. Dia melaksanakan dengan senang, dia selesaikan dengan mudah, kemudian hasilnya excellent. Hasilnya nggak B aja, nggak biasa aja, tapi keren banget hasilnya. Misalnya dia melukis, misalnya gitu ya, atau dia menyusun benda, misalnya ya, atau apapun, aktivitas apapun, sebaiknya yang bisa. Dan yang terakhir itu earn. Earn itu artinya menghasilkan sesuatu produktif, bahkan bisa menghasilkan uang di kemudian hari, mungkin itu bisa jadi profesinya. Gitu. Jadi kita cari dulu nih dia aktivitasnya apa yang dia sukai. Demikian mungkin sedikit Bu Damia sarannya. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya udah jawab ya Bu ya. Masya Allah. Jadi Iya, makasih banyak Kak. jangan pantang menyerah Ibu, karena setiap anak yang punya kekurangan pasti ada kelebihannya yang Allah kasih. Jadi kita semua itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi jangan menyerah. Insya Allah akan Allah beli yang terbaik buat orang tuanya. Oke, untuk narasumber kita pertanyaan terakhir nih, karena kita udah di ujung acara. Pertanyaan terakhir, efektif mana antara dilarang dengan diajak diskusi? Kalau saya cenderung melarang dan memberi pemahaman. Kira-kira menurut Ibu narasumber gimana nih Bu? Baik, mana yang lebih efektif, dilarang atau diajak diskusi? Mungkin Kang Dadang kalau untuk anak yang masih usia 4 atau 5 tahun ini berpikir lebih cepat gitu ya. Kalau langsung ya udah dilarang aja gitu ya. Sebenarnya sih kalau tadi ya, kalau dilarang kemudian memberikan pemahaman, melarangnya dengan memberikan pemahaman itu tidak ada masalah. Sebenarnya kan kita jadinya ada penjelasan ya. Ada mungkin juga diberikan kesempatan harusnya ya anak bertanya gitu ya. Kalau diskusi itu kan seimbang antara kita yang berbicara dengan anak yang berbicara gitu. Nah, sebenarnya mengapa tadi disarankan supaya kita itu pertama memperhatikan anak ya, kemudian memberikan kesempatan, kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dengan kata-kata. Jadi ditanya tadi kan, nah diskusi itu kan maksudnya gitu ya, ditanya kemudian anak itu menjawab. Begitupun sebaliknya, ketika anak bertanya kita menjawab. Gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu cara melatih anak kita itu ada istilahnya asertif. Asertif itu artinya si anak bisa menyampaikan apa yang ada dalam hatinya dan apa yang ada dalam pikirannya. Apa idenya, bagaimana perasaannya, emosinya itu dia bisa sampaikan. Karena kalau anak tidak asertif, nah ini susah nanti ini komunikasinya, gitu ya Kang Dadang ya. Dan kalau dia misalnya gini, suatu ketika nanti dia bertemu dengan temannya, gitu ya. Biasanya kalau udah mulai remaja kan mulai suka-sukaan gitu ya. Nah misalnya anak perempuan seperti tadi saya contohkan, dibilangin, ih kamu bajunya baru ya misalnya gitu. Sepatunya bagus sekali misalnya gitu. Jadi dipanggil sayang misalnya gitu ya, dipanggil cantik misalnya gitu. Nah itu kan tadi langsung kegeeran. Nah terus dia simpati. Nah kemudian misalnya teman laki-lakinya itu dia nanya, kamu mau nggak jalan-jalan sama saya misalnya gitu. Kita ketemuan yuk, diajak misalnya. Gitu. Nah terus misalnya ya si anak itu kemudian menjawab, ya udah boleh, misalkan aku main ke rumah kamu ya misalnya gitu. Hari ini libur enggak misalnya gitu. Kamu ada acara keluarga enggak misalnya. Terus dia datang nanti. Terus anaknya ditanya, kita jalan-jalan yuk kan, janjiannya jalan-jalan, terus dia keluar misalnya. Terus anak laki-lakinya nanya lagi, kita mau makan atau mau nonton? Kalau anaknya tidak asertif dia akan jawab terserah, biasanya gitu ya. Nah terus akhirnya yang memutuskan yang laki-laki. Nah, kemudian yang laki-laki bilang lagi, oke kita makan dulu aja deh, katanya gitu. Terus dia kasih pilihan lagi,
kita mau makan bakso atau makan cimol misalnya gitu, atau jajanan yang lain misalnya gitu. Nah, terus si perempuan jawab lagi, terserah kamu aja misalnya gitu. Nah, begitu seterusnya, dia nggak bisa, mungkin maksudnya itu menyenangkan orang lain gitu ya, tapi dia tidak bisa memilih, tidak terbiasa memilih. Nah, ini bahaya. Buat laki-laki itu menjadi kode, seolah-olah itu menjadi kode bahwa dia boleh melakukan apapun, karena kan jawabannya terserah. Ya udah, nanti saya yang pilihin. Nanti mau diajak kemana aja boleh, mau diapain aja boleh. Jadi si laki-laki menganggapnya demikian. Padahal maksudnya perempuan tidak, enggak kan gitu. Nah sekarang ada nih undang-undangnya tuh, kekerasan seksual gitu ya, anti kekerasan seksual dan perundungan katanya gitu. Nah masalahnya dalam agama kita bukan hanya yang dengan pemaksaan kan, kalau dilakukan dengan suka sama suka juga, kalau itu nggak boleh ya nggak boleh, haram gitu kan. Tapi kan masalah mau atau nggak mau, suka atau nggak suka tadi itu persepsinya jadinya pribadi gitu. Kalau kita tidak ajarkan anak kita asertif sejak awal, dia tidak bisa tegas, gitu khawatirnya ya. Jadi mengapa anak itu perlu diajak diskusi pada saat waktu yang tepat ya. Mungkin kalau waktunya terlalu singkat boleh langsung dilarang ya, karena itu efektif gitu ya. Tapi kalau memungkinkan waktunya, kita boleh ajak diskusi gitu. Nah itu menggali potensi anak, kemampuan verbalnya untuk bisa merepresentasikan, mengeluarkan ya perasaannya, pikirannya. Kalau bisa sih jangan secara online, kita secara langsung. Boleh. Mungkin. Bisa diatur. Nah, mungkin nanti kita akan undang ibu-ibu lagi. Nanti insya Allah kita juga nanti akan atur jadwal lagi untuk pertemuan secara langsung. Insya Allah salah satu daripada mahasiswa ataupun ibunda kita juga, yaitu Ibu Wahyu Ningsi, juga insya Allah akan mengundang lagi ibu narasumber, Ibu Dr. Nur Fadilah, untuk kita sama-sama bicara lagi, karena saya juga sangat tertarik dengan masalah ilmu kesehatan gitu. Dan besok pun saya pagi harus berangkat ke IPB, bertemu dengan dokter di sana, entah dokter spesialis dan dokter hewan, karena saya juga ada sosialisasi di sana tentang masalah penyakit-penyakit manusia dan penyakit hewan itu, Ibu. Mohon doanya, Ibu Dokter. Masya Allah. Dimudahkan, insya Allah. Insya Allah. Amin. Ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, karena kalau tidak dengan bantuan kalian dan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua tidak bisa untuk bersama-sama hadir pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup webinar pada malam hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Raka Pratama Surya, selaku mahasiswa IAIJ dan moderator pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.